Ya, Info dari mana, Pak? Ini sudah disampaikan langsung ya oleh kuasa hukum Egy Sujana dan juga Damai Lubis bahwa ketika berada di rumah Jokowi hari Jumat tanggal 8 Januari yang lalu ya, itu bahwa ada 2 orang petugas aktif ya. Salah satunya adalah berpangkat Komisaris Besar Polisi dan salah satunya yang itu sebenarnya adalah mereka lagi penyidik aktif untuk menyidik kasus. Dan itu mereka sudah ada di Solo dan itu disampaikan juga oleh Bang Egy Sujana. Ketika dalam berbagai wawancara, Bang Egy bilang, saya tidak minta maaf, saya pengen di restoratif justice, saya pengen itu dicabut, tolong Jokowi perintahkan Kapolda. Pak Jokowi langsung bilang kepada Kompol Syarif, tolong untuk panggil dua petugas itu masuk, 2 orang itu. Ini aneh sekali ya. Harusnya syarat dari restoratif justice itu adalah pelapor dan terlapor sama-sama mendatangi kantor polisi, bukan polisinya yang datang ke rumah itu. Jadi tolong ini diperhatikan betul ya. Kalau Pak Kapolri tidak punya perhatian terhadap ini, tolong Pak Presiden ya. Ini masa polisi bisa benar-benar dilakukan atau dikerjain seperti ini. Artinya apa? Kita selaku rakyat itu miris melihat ini. Kenapa bisa ada perlakuan yang sama sekali tidak imbang, tidak equality before the law? Ada petugas yang berpangkat dan itu mewakili institusi kepolisian datang malahan ke rumah Jokowi untuk kemudian menjadi saksi dari RJ itu dan kemudian melakukan di situ. Memang aturannya adalah harus ada pernyataan maaf, harus ada kesepakatan, tapi tidak di rumah terlapor tidak di rumah pelapor, harus ada di kantor polisi. Jadi ini contoh yang sangat tidak bagus ya untuk negara kesatuan Republik Indonesia. Kira-kira bagaimana terkait dengan langkah gugatannya, Pak? Apakah memang akan dilakukan? Oke, gini. Jadi tim kuasa hukum kami ya, kita 8 ini atau 6 yang masih tersisa itu akan mempertimbangkan, akan melakukan langkah-langkah hukum itu. Ibaratnya gini, bukan kami mau kemudian mengurangi kebebasan atau mengurangi kesenangan bagian dari kami ya, tetapi kami ingin menekan jangan sampai kasus macam ini ada pemisahan, ada pecah belah yang kemudian dilakukan oleh oknum-oknum tertentu dan itu memanfaatkan institusi kepolisian. Sayang banget ya, institusi kepolisian itu kalau sebenarnya melakukan restoratif justice itu kita hargai, tapi tolong lakukan dengan cara yang benar, tidak kemudian dilakukan dengan cara-cara yang melanggar hukum yang terjadi seperti kemarin. Jadi moga-moga ini jadi catatan untuk ke depan. Terkait dengan bukti yang nanti akan mungkin diberikan dalam persidangan yang akan nanti, Pak, itu belum sampai ke persidangan. Itu nanti akan ada beberapa syarat-syarat yang nanti akan disampaikan atau beberapa langkah yang akan disampaikan oleh para kuasa hukum. Seberapa yakin, Pak, dengan bukti yang saat ini dipegang? Oh, kalau dengan bukti kita yakin pasti, asal satu, aparat hukum kita termasuk hakim itu objektif. Syaratnya cuma itu. Kalau objektif sepele, kata Komjen Ugroseno, begitu lihat ini udah bukan wajahnya Jokowi. Itu beliau itu orang yang masih sangat jujur, orang yang masih sangat pure pikiran. Tapi kalau sudah terkooptasi pikirannya, kalau sudah dipenuhi, ya pasti akan susah. Makanya kita kejar terus dan kita mohon doanya, supportnya kepada seluruh rakyat Indonesia untuk bersama, dan kita tidak ingin lagi kasus semacam ini, kasus ijazah palsu digunakan oleh pemimpin kita, karena sekarang pun masih ada orang yang berkuasa di Republik ini masih menjabat, itu juga latar belakang pendidikannya kacau, ya tidak pernah lulus SMA dan kemudian mencari surat penyetaraan dan surat penyertaannya pun bisa kita pastikan itu lahir dengan cacat, tidak menggunakan syarat-syarat dan bukti yang ada. Artinya nggak mengikuti langkah kompromis, Pak, seperti Egy Sujana dan Lubis, Pak? Kita bukan masalah kompromi. Kompromi tidak menyelesaikan masalah. Ya, rakyat butuh kepastian. Rakyat butuh kejujuran. Rakyat butuh kenegarawanan. Ya, oke. Saya kira itu. Terima kasih. Matur suwun, Pak.